Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi israhli sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Koordinator Majelis Nasional KAHMI, Mas Wakil Gubernur DKI, yang tadi sudah sempat memberikan sambutan, Mas Dr. Lukman, sahabat lama kita yang sudah luar biasa menyiapkan satu panggung mingguan di dalam rangka bagaimana kemudian KAHMI bisa memberikan kontribusi pemikiran sekaligus kontribusi yang bersifatnya praksis atas berbagai ragam problematika Indonesia hari ini. Saya pikir ini perlu diapresiasi. Ini adalah tradisi intelektual yang harus dijaga dan dilestarikan. Harapannya kemudian kami yang di daerah itu ada rumusan-rumusan strategis yang kemudian bisa disumbangkan, dikontribusikan di berbagai departemen. Dan hari ini saya pikir adalah forum yang amat penting karena kita bicara pada sebuah agenda strategis, agenda yang amat penting, dan ini tidak cukup dibincangkan, didiskusikan pada pada sore hari ini. Tentu kita berharap bahwa forum seperti ini akan bisa di-follow-up sampai di tingkatan praksis, biar kemudian nota-nota yang sifatnya normatif itu kemudian bisa menjadi sebuah kebijakan strategis yang itu bisa dirasakan oleh publik. Apa yang saya sampaikan karena saya ini berterima kasih bisa ketemu dengan para tokoh, para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Tentu kami yang di daerah itu rindu atas sebuah kebijakan yang itu dirasakan betul oleh masyarakat begitu. Ini ada Pak Gubernur OPEC ya, Mas Widya, menurut saya ini adalah orang yang sangat berpengaruh di Republik ini di dalam rangka membangun sebuah kebijakan yang itu kebijakan yang sifatnya itu adalah sustain. Saya ingin nanti akan sambungkan bahwa apa yang kita bincangkan ini tentu itu terkait erat dengan apa yang sudah disepakati oleh sekitar 189 negara yang pada bulan September tahun 2015 di PBB bersepakat atas sebuah kebijakan di mana ada 17 tujuan besar yang ingin diraih oleh negara-negara yang tergabung kurang lebih yang menyepakati 189 lahir sebuah kebijakan SDGs. Yang ingin saya sampaikan tadi, nanti ada dua hal yang penting. Tapi sebelum itu ingin saya sampaikan secara global ya, secara global bahwa tidak ada negara yang 2 tahun terakhir tidak terpengaruh atas pandemi COVID. Sampai negara superpower pun itu bahasa Surabayanya itu ampun cah ampun gitu ya. Ini satu potret bahwa COVID itu sudah terbukti meluluh lantahkan tidak hanya sistem tapi satu ekosistem di mana ekonomi runtuh berantakan, kemudian persoalan sosial juga ada persoalan yang serius, persoalan yang lain tentu itu mengikutinya. Jadi yang pertama yang saya sampaikan, tidak ada negara di belahan dunia itu yang tidak kena dampak atas pandemi. Itu yang pertama. Di slide yang pertama itu tergambar bahwa Amerika, Jerman, ya, Vietnam, Cina, Singapura seluruhnya kena dampak secara ekonomi ya. Jadi secara ekonomi itu jatuh berantakan dan kita di tahun 2020 itu sempat minus 5% ya pertumbuhan ekonomi kita, dan alhamdulillah di kuartal kedua kita tumbuh 7% dan
tumbuh 7% itu karena sebelumnya kita jatuh sampai di angka kurang lebih minus 5% gitu. Dan di kuartal ketiga kita sudah mulai on the track, itu tumbuh di angka kurang lebih 3,5%. Itu berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini di mana kita bisa melihat bahwa di kuartal kedua kita tumbuh, pertumbuhan ekonomi kita naik di ke 7%, ya. Dan di kuartal berikutnya, kuartal 3 itu turun 3,5%. Ini adalah tantangan kita di dalam bagaimana ke depan itu pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh, ya, di saat kita belum bicara tentang pasca pandemi, karena siapapun di belahan dunia itu ketika ditanya tentang kapan pandemi ini selesai, tidak ada satupun ahli itu bisa menjawab atas atas COVID ini, pandemi COVID ini. Next. Nah, Indonesia dan dunia ini persoalan yang amat serius, sedang menghadapi, minimal saya membacanya ada 5 problem besar, yaitu ada problem COVID dengan segala variannya, terus ada ketidakpastian geopolitik dan kerusakan lingkungan, terus ada tapering of the Fed, ya, ini Amerika punya, ya kan, tahu tentang itu. Terus kita tadi sudah disampaikan kepada yang terhormat Pak Presiden OPEC tentang krisis energi, itu satu persoalan serius, dan yang tidak kalah serius yang terakhir adalah persoalan perubahan iklim, ya. Tadi atas itu kemudian saya sebagai orang yang ada di daerah yang sehari-hari banyak bersentuhan dengan masyarakat kecil, itu merasakan betul, dan kita tentu ke depan itu pertama bagaimana, ini ada Mas Nofrizal, sekaligus mohon nanti dibisikkan kepada Bu Menteri. Ini satu kesempatan di mana saya harus bicara kepada Mas Nofrizal sebagai salah seorang Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bahwa permintaan kita, Mas Nofrizal, selamatkanlah dulu hutan di Jawa. Ya, saya ini kebetulan pelaku usaha sekaligus saya sejak mahasiswa adalah aktivis lingkungan. Saya tahu betul ada proses degradasi hutan yang begitu dahsyat, dan kenapa saya bilang di di agenda Green Economic Growth itu hutan harus dijaga, diselamatkan, karena saya tahu bahwa hampir 45% hutan kita di Jawa itu posisinya terdegradasi, itu rusak, dan tidak ada pilihan yang lain selain kemudian bagaimana hutan yang rusak itu tidak hanya direhabilitasi, menurut saya di lahan-lahan yang sangat kritis itu mesti harus ada restorasi, ya. Dan kita menemukan misalkan di Wilis, misalkan, karena saya tinggal di Surabaya dan saya ada base camp di Blitar, di lingkar Wilis itu ada 6 kabupaten kota, ada Tulungagung, ada Kediri, ada Nganjuk, ada Trenggalek, ada Ponorogo. Itu kondisinya, posisinya kalau dibaca itu merah, hutannya merah begitu. Ini saya sampaikan ke Mas Nofrizal, kemudian pemerintah memberikan porsi perhatian paling besar atas bagaimana hutan kita di Jawa bisa diselamatkan, segera direhabilitasi, dan segera direstorasi. Karena kenapa? Kalau tidak segera dilakukan proses-proses yang sangat serius, rehabilitasi dan restorasi yang sangat serius, saya
sementara punya keyakinan kasus misalkan terakhir kasus di Kota Batu itu bisa terjadi, bisa dipergilirkan di hampir semua daerah, ya. Dan kemarin di Jawa Barat di Garut juga sudah terjadi, dan itu bisa terjadi di hampir semua kabupaten kota. Kenapa? Karena posisinya hutannya terdegradasi sedemikian rupa. Lah, kenapa saya sampaikan prioritasnya Jawa? Kalau Jawa itu posisinya hutannya rusak, kerusakan hutan di Jawa itu pasti minimal akan berakibat atas 3 hal penting. Yang pertama adalah infrastruktur Jawa itu akan kena efek. Kalau kena ada bencana banjir dan longsor, pasti infrastrukturnya akan rusak. Yang kedua, ekosistemnya juga akan rusak. Yang ketiga, karena populasi penduduk di Indonesia terbanyak di Jawa, kalau ada korban banjir dan longsor, ya, itu pasti korbannya adalah manusia. Tentu kalau kemudian manusianya juga jadi korban, ekosistem menjadi rusak, terus kemudian infrastrukturnya rusak, itu kan cost untuk mengembalikan lagi itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, kenapa kemudian saya di awal tadi sampaikan bahwa hutan Jawa harus direhabilitasi, harus direstorasi secepat-cepatnya. Yang kedua, Mas Nofrijal, sekaligus ini informasi, karena Mas Nofrijal bagian sampah, Direktorat Sampah, ada sahabat saya kebetulan, Nofrijal. Kalau Surabaya itu sampah diolah menjadi listrik menjelang Mbak Risma selesai menjadi wali kota, dan itu masih menyisakan masalah. Mas Nofrijal bisa lihat apakah kemudian sampah yang diolah menjadi tenaga listrik di Surabaya itu selesai. Menurut saya, karena saya tinggal di Surabaya, itu masih menyisakan masalah, ya. Dan itu bisa dicek. Jadi saya termasuk yang mengundang karena saya sebagai netizen di Surabaya, biar kemudian apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa Surabaya mengolah sampah menjadi tenaga listrik dan itu menjadi percontohan, jangan sampai itu disebut dulu menjadi percontohan karena kita melihat masih menyisakan masalah. Begitu. Nah, terakhir di samping di Surabaya, saya kebetulan sebulan yang lalu itu kebetulan saya kenal baik dengan Bupati Ponorogo, Saudara Giri Sanjoko. Di Ponorogo telah melakukan lompatan, Mas Nofrijal, di mana Ponorogo dengan segala sampah yang ada itu dengan teknologi adik-adik kita yang di SMK merakit sebuah alat yang kemudian sampahnya bisa diolah menjadi briket. Ya, memang briket itu belum begitu ramah lingkungan, tapi dengan jadi briket sampah itu punya nilai ekonomis. Nah, beberapa teman aktivis lingkungan kita, Walhi, teman-teman yang lain ya, itu juga punya formulasi mengolah sampah menjadi paving misalkan. Ya. Itu menurut saya adalah contoh-contoh di mana itu mesti harus direspon cepat agar kemudian kalau ditopang oleh pemerintah pusat lewat Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu bisa lekas akseleratif direplikasi di banyak tempat. Yang saya yakin dari 514 kabupaten kota di Indonesia, itu semuanya punya problem sampah, punya problem lingkungan. Ya. Oleh karena itu, saya baru menemukan ini ada kepala daerah yang di Ponorogo itu menurut saya cukup menyelesaikan masalah walaupun produk briketnya itu belum begitu ramah lingkungan, tapi itu minimal memberikan gambaran bahwa sampah itu bisa diolah dan kemudian punya nilai ekonomis. Nah, yang sampah diolah menjadi paving itu menurut saya agak lebih ramah lingkungan, dan teman-teman sudah siapkan konsep itu, dan saya termasuk yang kemudian banyak berkomunikasi dengan teman-teman aktivis lingkungan yang itu posisinya tidak nyinyir gitu. Kan ada aktivis yang nyinyir, Mas Nofrijal, Mas Lukman gitu ya. Tapi ini aktivis yang kritis tapi juga solutif gitu ya. Dan itu menurut saya harus digandeng oleh negara. Kalau negara menggandeng, menurut saya itu akan ada proses akselerasi. Itu yang pertama saya usulkan ke Mas Nofrijal. Sekaligus saya mengusulkan ke Pak Presiden. Pak, saya juga Presiden Durian. Cuma kalau Presiden Durian itu pengaruhnya nggak terlalu banyak hari ini, tapi saya yakin
nanti akan berpengaruh. Ini saya usul sekaligus ke Pak Presiden OPEC bahwa dibisik aja Pak Presiden untuk melakukan revolusi energi terbarukan. Ya. Kenapa begitu? Karena sudah waktunya dan Indonesia punya bahan baku yang cukup untuk kemudian revolusi energi yang terbarukan itu bisa dimulai. Dalam bahasanya Jawa Timuran, wis wayai. Ya, wis wayai. Jadi pimpin untuk melakukan revolusi energi terbarukan. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Saya sebagai netizen orang di daerah tentu mengharapkan bahwa revolusi atas energi terbarukan itu bisa dimulai di awal tahun 2022. Ya, itu urusan konkret sebagai orang di kampung, Mas Dr. Lukman. Halo. Ya, terima kasih Mas. Cukup clear ya. Cukup Mas. Halo. Ya Mas. Oke. Saya dengar di sini. Oke. Yang berikutnya, menurut saya kita harus melakukan yang namanya kampanye gaya hidup hijau. Jadi mulai Pak Presiden, ya Pak Dirjen-Dirjen, Pak Menteri-Menteri, itu menurut saya harus melakukan kampanye gaya hidup hijau. Kenapa? Itu adalah bagian dari satu konsep yang kita tawarkan tentang green economic growth. Menurut keyakinan kami, saya, green economic growth adalah jalan solusi dan penyelamatan peradaban Indonesia dan peradaban umat manusia di dunia. Yang saya tawarkan berikutnya, saya tawaran-tawaran ini, karena tadi sudah saya sampaikan kondisi makro dan mikro, tawaran saya yang ketiga adalah kita mesti harus melakukan kampanye perubahan iklim dengan penanaman nilai-nilai ekologis. Saya membaca Mas Dr. Lukman, walaupun tidak tuntas, dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu dipending oleh Mahkamah Konstitusi. Saya membaca belum utuh, tapi saya nafasnya itu merasakan betul bahwa undang-undang itu visi ekologisnya masih rendah. Ya. Oleh karena itu kalau di break 2 tahun ke depan untuk kemudian dilakukan revisi, menurut saya undang-undang itu harus dimaknai atas visi ekologisnya yang lebih kuat. Karena ekologi ini yang akan menyelamatkan kita. Lingkungan ini akan menyelamatkan kita. Karena kita punya sejarah yang sudah lama bahwa namanya investasi, yang namanya pembangunan, yang nama ekonomi itu seringkali berhadapan-hadapan dengan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, dunia, ingin saya sampaikan, sedang dihadapkan minimal 3 problem besar. Problem perubahan iklim yang ekstrim, problem kita akan hadapi krisis energi dan pangan, dan kita sudah merasakan problem yang ketiga adalah problem kerusakan lingkungan hidup. Ya, jadi itu usul 3 saya yang konkret. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di poin 13 dan 15 di kesepakatan tujuan dari SDGs itu disebutkan dengan terang. Ini saya perlu sampaikan sekali lagi karena ada Mas Nofrijal ini, ya, ada Mas Nofrijal dan semuanya, bahwa di poin yang ke-13 itu ada sebuah putusan untuk mengambil langkah darurat yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Itu ada di di poin tujuan dari 17 tujuan di SDGs itu. Ini menurut saya harus menjadi prioritas bahwa kita perlu mengambil sebuah langkah darurat. Kalau tidak, kita bisa keluar problem yang besar tadi itu. Yang poin yang ke-15 yang terakhir yang saya sampaikan di forum ini, bahwa kita perlu melindungi sekaligus merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan
mengelola hutan secara lestari. Nah, ini yang terakhir penting, menghentikan ya degradasi dan hentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Mas Dr. Luman, yang terakhir, poin yang terakhir ini adalah menurut saya adalah sesuatu yang amat penting untuk dilakukan oleh semua pihak. Baik. Sudah saatnya negeri ini untuk berkolaborasi, baik itu eksekutif ya, baik itu legislatif, baik itu pegiat lingkungan, termasuk kemudian para profesional, anak-anak kita, anak-anak sekolah kita harus disadarkan juga tentang apa persoalan lingkungan itu menjadi amat penting, karena lingkungan yang lestari kita akan bisa menjaga agar kehidupan ini tetap aman. Ya. Kenapa hutan tadi saya sampaikan, kalau hutannya lestari, Mas Teman, terakhir yang saya sampaikan, kalau hutannya lestari, sumber airnya bisa dijaga, kita bisa ngomong tentang peningkatan produktivitas pertanian kita. Ya. Tapi kalau hutannya rusak, terus kemudian sumber-sumber airnya terdegradasi, kita bisa ngomong tentang bagaimana kita swasembada beras, swasembada pangan, sehingga kemudian kalau hutannya rusak terus dibiarkan, ya tidak begitu akseleratif untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi, itu negara punya alasan untuk semua produk pertanian kita impor. Tentu kalau impor, petani kita kan susah. Saya ini petani, ya. Saya ini petani yang ada di Jawa Timur. Saya sedang melakukan gerakan yang namanya gerakan menjadi petani. Itu kemudian berharap kepada negara agar kemudian tadi yang utamanya bisa lestari, kalau hutannya lestari sumber-sumber airnya terjaga, dan kemudian kita bisa mengamankan pangan kita sehingga terhindar dari krisis pangan. Saya meyakini kalau ini tidak dilakukan, yang namanya pangan itu bisa menjadi sumber konflik ke depan. Sumber konflik itu tidak hanya urusan politik ke depan, tapi bisa karena urusan rebutan makanan, karena banyak daerah yang menjadi tidak produktif karena airnya itu menjadi susah, sumber-sumber airnya rusak. Kira-kira itu, Mas Dr. Lukman. Ini saya punya beberapa permintaan penting tadi ya ke Mas Nufrijal, ke Mas Gubernur, termasuk saya sampaikan ke Mas Nurul. Mas Nurul ini kan salah satu dirjen perencanaan di Kementerian Investasi. Ya, Mas. Saya pesan ke Pak Menteri, Pak Bahlil, mohon kemudian atas nama investasi jangan kemudian itu abai terhadap persoalan lingkungan. Ya, kalau kemudian investasi mengabaikan terhadap lingkungan, ya kita ini sama dengan sedang menggali kubur kita sendiri begitu. Ya, sudah terlalu banyak pelajaran yang kita dapat bahwa ketika pembangunan investasi itu jauh dari semangat ekologis, sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Jadi Mas Menteri masih muda, menurut saya bahwa bekerja di kementerian ini adalah dunia akhirat. Nanti saya khawatir di suatu hari nanti nggak bisa jawab gitu loh. Ini banyak datangkan investasi di Indonesia, tapi kemudian investasi itu justru posisinya merusak begitu. Investasi ini kan tujuannya adalah untuk membangun, tapi kalau kemudian berefek terhadap kerusakan, masa diteruskan begitu. Menurut saya ini adalah permohonan yang berikutnya, Mas Nurul. Mas Nurul, menurut saya tadi paparannya sudah luar biasa, tapi saya ingin sampaikan poin penting tadi, jangan sampai kemudian atas nama investasi kita dikejar sebanyak-banyak. Ayo kita sebanyak-banyak yang masuk investasi, tapi kemudian dampak lingkungannya tidak diperhatikan. Tadi saya sampaikan di undang-undang itu visi ekologisnya masih rendah. Saya pikir itu Mas Dr. Lukman, nanti kita coba diskusi, tapi sekali lagi ini adalah forum yang menurut saya amat penting ya, dan saya juga sebagai orang yang ada di daerah, majelis kami daerah, ini forum-forum yang mengambil tema-tema yang strategis ini harus ditularkan begitu ya, ditularkan sampai ke daerah-daerah, karena kita sudah lama tidak berpikir strategis, Mas Dr. Lukman ya. Jadi banyak tokoh ya, banyak orang-orang pinter di Republik ini, tapi sudah agak lama tidak berpikir yang strategis begitu. Baik. Saya orang yang di daerah melihat itu dan saya sedang prihatin atas masalah itu. Tentu keprihatinan ini karena bentuk kecintaan kita kepada Republik. Saya ini cinta terhadap Republik, karena cinta terhadap Republik ini saya sampaikan. Bukan saya ini pada posisi marah-marah, tidak, tapi persoalan yang strategis ini harus
benar-benar menjadi sebuah kajian yang serius, tidak hanya jadi kajian, tapi nanti bisa menjadi sebuah gerakan. Kami memimpin yang namanya revolusi hijau. Siap, baik Mas. Usulan saya ini Mas Lukman, Mas Iya, Dr. Lukman, kami memimpin revolusi hijau. siap, Begitu. terima kasih. Tapi kan begitu, mohon maaf bila ada yang kurang. Bila itu walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.